les tuh kewajiban atau kebutuhan. Kita biarin dia di rumah nggak jelas gitu main HP atau nggak mau dilesin juga, yang penting kita sebagai orang tua bisa gitu membimbing, bisa ada di samping dia, mau dimanapun dia les, mau dimanapun dia sekolah, mau bagaimanapun sekolahnya. Balik lagi orang tua itu yang megang peran penting, karena anak itu paling lama sama orang tuanya. Les itu fungsinya untuk kewajiban atau kebutuhan sih? Kewajiban tuh dalam hal memang anak kita nih wajib les, karena kalau dia nggak les di rumah nggak ada kegiatan, ujung-ujungnya main HP lagi gitu kan. Kalau kebutuhan itu ya memang karena anaknya sendiri untuk menerap pelajaran di sekolah tuh kurang cakep gitu Pak. Oh, jadi dia butuh waktu pelajaran tambahan ya? Yaitu jadi dimasukin les gitu ya? Jadi sebenarnya les tuh kewajiban atau kebutuhan Pak kalau buat Cece gitu ya? Kalau buat Cece sih alhamdulillah aku rasa belum perlu ya Mam. Karena aku sendiri ngerasa dari hasil ujian, dari setiap evaluasi Cece selama pulang sekolah aku tanya-tanya, dia tuh nampaknya sudah cukup paham menyerap informasi yang diajarkan oleh pihak guru di sekolah ya. Aku sampai nanya dia bisa jawab semua, sampai aku tanya gini, oke, kegiatan kamu apa aja sih di sekolah gitu. Jadi aku tanya kegiatannya juga, nggak cuma pelajaran apa aja yang dipelajari di sekolah gitu. Itu untuk bondingnya juga ya. Jadi dari situ aku kayak, oh begitu anakku ternyata di sekolah begini gitu. Dia cerita, dia jelasin juga relasi dia sama teman sebangkunya, relasi dia dengan teman-teman di sekolahnya gitu. Jadi kalau itu sih dia selalu cerita ya. Jadi aku rasa sejauh ini nggak perlu, Cece itu tidak perlu ya, tidak memerlukan les. Tapi memang kan jadi jatuhnya di rumah dia itu tidak ada kegiatan kan, karena kita nggak lesin. Nah di sini kan aku selalu meluangkan waktu untuk mengisi waktu bersama Cece Mam. Dalam hal kayak aku tanya tadi tentang evaluasi itu kan, evaluasi. Terus aku tanya ada PR nggak? Kalau ada PR ayo kita kerjakan sama-sama. Terus kalau nggak ada PR, ayo kita kerjakan pelajaran yang kamu pelajari tadi di sekolah, kita kita ulas lagi gitu ya, kita review lagi gitu. Nah terus kan memang waktunya kan sebentar ya menurut aku ya. Jadi aku tambahin juga Mam, bermain sama dia. Nah ini main ini dalam hal arti gini, aku cari permainan yang bisa ada manfaat dari segi kognisi dia Mam, dari segi motorik halus, apa itu motorik kasar gitu. Ini aku cari game, ada game handphone itu ada Minecraft ya. Minecraft itu aku suruh dia, coba kamu bangun sesuatu gitu di dalam game itu, kamu bangun, kamu build sesuatu gitu. Akhirnya dia bikin rumah. Terus kita juga main bertahan hidup. Jadi kayak kita di dunia game itu tuh kita cari makanan, cari research kayak pohon gitu buat bikin rumah gitu. Pokoknya jadi ada meaningnya ya, nggak sembarangan dia main. Jadi gitu. Game yang aku cari tuh game yang benar-benar menggali potensi dia untuk menggunakan pola pikir dia Mam. Untuk mengembangkan pola pikirnya. Ya. Jadi bereksplorasi Mam yang aku cari. Bener. Sebab kalau aku tanya game Roblox ada, tapi kebanyakan game Roblox itu terlalu open world Mam. Kalau Roblox itu lebih kayak narasi Mam. Pelajarannya narasi, kayak game-game story dia tuh kan ada cerita tuh. Nah, kalau aku butuh dia untuk membaca, melatih membaca dan juga menangkap memahami apa yang dia baca. Nah, aku pakai Roblox gamenya Mam. Ya intinya semua harus didampingin ya Pak. Didampingin sih. Nggak semata-mata nggak milih Cece untuk ngeles, tapi kita sebagai orang tua memfasilitasi ya Pak ya. Bukan berarti kita nggak lesin terus kita biarin dia di rumah nggak jelas gitu main HP atau ngapain yang nggak jelas gitu, kayak gitu. Jadi ya menurut aku sih buat orang tua nggak masalah ya Pak kalau anaknya nggak mau dilesin juga. Yang penting kita sebagai orang tua bisa gitu membimbing, bisa ada di samping dia, memfasilitasi lah bisa dibilang gitu. Dan aku nggak nyalahin juga sih buat yang les gitu. Yang les sih menurut aku kalau orang tuanya memang tidak punya waktu Mas. Ya itu juga. Silakan dilesin tuh, boleh. Itu juga Pak yang tadi aku bilang yang anaknya kurang nangkep. Iya. Karena kan kalau cuma sekedar di sekolah kayaknya kurang ya Pak ya. Kalau di les kan ada tambahan. Ada les tambahan. Makanya kalau memang di les ya silakan dilesin, tapi dipastikan tetap dikontrol, walaupun di les tetap ditanya apa yang dia pelajari di les gitu.
Jangan sekedar memasukkan Lepas anak aja. memasukkan kegiatan tambahan untuk anak, tapi kitanya juga tidak tidak perhatian ya, tidak kita Ya, tanya nggak gitu, care gitu nggak ya. care. Nah itu yang paling penting sih menurut aku, Mam. Jadi ya gimana juga yang paling penting peran orang tua sih ya Bob Iya, ya, untuk setuju. anak Dalam gitu. hal ini peran orang tua itu paling penting. Mau dimanapun dia les, mau dimanapun dia sekolah, mau betul. bagaimanapun sekolahnya, Mm-mm. balik lagi orang tua itu yang megang peran penting, Peran karena penting. anak itu paling lama sama orang tuanya ya Bob ya. Anak kita paling lama sama orang tuanya. Terutama orang tua yang tidak bekerja. Kalau Yang yang tidak bekerja bekerja. sih ya pengasuhnya gitu kan Maksudnya ya. pokoknya wali yang jagain dia lah, Ya. siapapun itu, mau kakeknya, mau neneknya, mau omnya gitu. Mau ART gitu Mau nggak ART, jadi masalah. iya nggak jadi masalah. Jadi tetap harus Bimbing dan bimbing dan diawasi. diawasi ya. Gitu. Jadi kalau kalian nih gimana? Tim lesin anak karena butuh atau karena kewajiban, atau tim tidak mengeleskan anak? Heeh. Komen ya. Thank you.